hidayah. Kita tidak pernah tahu dari mana datangnya hidayah. Wa ma kanat ummuki baghiyya. Seketika Maryam didatangi oleh orang-orang yang menuduhnya sebagai wanita berzina, padahal dia tidak pernah menyentuh satu kulit laki-laki manapun yang bukan mahramnya. Maryam adalah wanita yang sangat suci, bahkan wanita yang dijamin surga oleh Allah. Ketika dituduh, wahai Maryam, maka abuki imra'a sau'in, bapakmu itu bukan orang buruk, bukan orang tercela. Wa ma kanat ummuki baghiyya, dan ibumu bukan wanita berzina. Dari mana anak ini? Maryam yang diperintahkan Allah untuk tidak berbicara, bingung bagaimana cara menjawab. Maka perintah Allah kepadanya, inni nadartu lirrahmani shawman falan ukallima al-yawma insiya. Ini Quran surah Maryam. Apa kata Allah kepada Maryam? Katakan saja, faquli, katakan sama mereka, inni nadartu lirrahman, saya janji kepada Allah yang Maha Pengasih. Saya disuruh berjanji, nadartu. Apa nazarnya Maryam? Sebelum kemudian dia keluar membawa anaknya, nazar yang diperintahkan Allah, nadartu lirrahmani shawma, saya berjanji bernazar puasa, bukan puasa makan, bukan puasa minum, saudara. Nadartu lirrahmani shawman, puasa. Puasa apa? Disuruh apa Maryam? Puasa tidak bicara kepada siapapun. Falan ukallima al-yawma insiya. Dia katakan dalam hati. Maka ketika dia tuduh seperti itu, karena dia sudah bernazar pada Allah, hatinya memberontak. Dia ingin bicara. Ini anak saya didatangi Jibril, bukan surah Maryam, teman-teman. Saya didatangi Jibril. Jibril menyampaikan pesan, saya akan ditiupkan ruh dalam perut saya, kata Maryam. Tapi itu semua tidak bisa disampaikan karena dia sudah bernazar pada Allah, dan Maha mengetahuinya Allah, Maha bijaksananya Allah. Walaupun berbusa-busa belum diangkat ke langit. Di Quran semua. Dari awal saya bicara, teman-teman, semua ayat yang gak setuju, hati-hati. Dari awal saya bicara ayat, saya cek di Quran. Saya hafal Quran, Pak. Kalau saya kasihkan ayat palsu, saya orang paling pertama dibakar di neraka. Tapi sebaliknya, kalau yang saya baca ayat dan Anda tidak beriman, bahaya keimanan Anda. Belum selesai, teman-teman. Ini tentang Palestina. Kata Nabi Isa, waj'alani mubarakan. Ketika dia ketiga mengatakan, saya diberi kitab Injil. Lalu kemudian dia mengatakan, dijadikan dimanapun saya berada, berkah. Aynama kuntu wa awsani bis-shalah. Ini tadi saya katakan, bahwa siapa yang mau mendapat keberkahan, mau membela Palestina, mulai dari jaga sholat. Akram bikin peraturan, ada proyek dakwah. Kalau ada yang sholat ke masjid laki-laki, keluarkan. Khususnya subuh. Anda tidak mau ke masjid. Rasulullah bahkan ditanya kepada seorang kakek-kakek bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, padahal kakek ini buta, pakai tongkat, ya Rasulullah, ani mithli ana, apakah orang seperti saya wajib ke masjid, buta bawa tongkat? Kata Rasulullah, hal sami'tan nida, kamu masih dengar azan wahai kakek? Kata kakek, saya dengar azan ya Rasulullah. Idzan fa'ajib. Kata Rasulullah, kalau begitu kamu ke masjid. Kakek tua pakai tongkat buta. Jamil, mana Jamil? Dengar itu kalau baik ya, ke masjid. Ya. Setahu teman-teman di kantor, Fauzan, ya, arahkan anak-anak Ali, cek itu masjidnya, dan nggak boleh kita ketawa-ketawa. Ada anak di kantor, nggak ke masjid, tinggal di kantor kita keluarin. Akram, ya, tegas kita. Oke, paham. Ini tim-tim saya semua paham. Saya tembak satu-satu semua. Awas sekolah nggak terus. Lihat ini nasihat Nabi Isa dari zaman dulu di Palestina. Wa awsani. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, kemana raja-raja Arab hari ini? Kemana saudara sekalian yang menolong Gaza hari ini, yang membuat kita malu saudara sekalian di PBB, yang memenjarakan, yang mengadukan ke mahkamah internasional negara Afrika Selatan, bukan Arab Saudi, bukan negara Arab yang berdekatan
hidayah